Berarti hadis yang saya sebutkan kedua ini itu ilatnya. Kenapa melihat bulan? Ilatnya karena kita tidak bisa menggunakan hitungan. Nah, setelah hitungan didapatkan dan berkembang pesat ilmu hisab, ilmu falak, ilmu astronomi itu, maka ilatnya menjadi hilang. Padahal al-hukmu yaduru ma'illatihi adaman wa wujudan. Hukum itu berdasarkan ilat, sebab ada ilat, ada hukum, tidak ada ilat, tidak ada hukum. Sehingga dengan demikian tidak ada keberatan sedikit pun bagi Muhammadiyah untuk pindah dari ta'abbud, dari ru'yah menjadi hisab, karena ru'yah ada ilatnya dan ilatnya tidak terpenuhi sekarang. Jadi bukan berarti Muhammadiyah tidak ikut hadis, tidak ikut sunnah, tapi cara memahaminya yang berbeda. Waktu dulu saya isi pengajian masyarakat Indonesia di Sydney. Nah, lalu ada yang bertanya di apa itu Curtin University ya. Ada yang tanya, Ustadz, saya ini dulu Muhammadiyah. Nah, itu udah jengkel saya dengar itu. Pakai kalimat, tidak usah pakai kalimat saya ini dulu Muhammadiyah. Nah, kalau dulu Muhammadiyah berarti sekarang enggak Muhammadiyah lagi. Saya ini dulu Muhammadiyah. Oke lah. Jadi menurut dia memvonis atau menuduh sekalian vonis bahwa Muhammadiyah itu dengan menggunakan hisab telah meninggalkan sunnah. Muhammadiyah meninggalkan sunnah. Nah, saya meniru gaya Pak Gunawan aja, gaya Kauman aja saya jawab. Saya bilang, kalaupun benar kami meninggalkan sunnah, tapi cuma 2 kali 1 tahun. Itu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Anda meninggalkan sunnah 5 kali sehari semalam. Kenapa? Karena salat 5 waktu itu tidak ditetapkan dengan kalender, dengan jadwal waktu sholat, tapi dengan alam. Nabi mengatakan kalau terbit fajar salat subuh, tergelincir matahari salat zuhur, terus maghrib, isya, asar, maghrib, isya itu alam semua. Sehingga ada sahabat dulu yang pergi keluar lihat, kalau sudah kelihatan fajar azan. Nah, sekarang kenapa Bapak tidak lakukan itu? Tiap subuh pergilah keluar dulu baru azan. Kenapa? Nanya, sekarang subuh jam berapa ya? Lihat di kalender. Oh, jam 4.23. Itu sudah meninggalkan sunnah untuk salat fardu 5 kali sehari semalam. Tidak harus, jawabannya tidak harus terlalu ilmiah ya, karena pertanyaannya juga tidak ilmiah, maka jawabannya juga tidak perlu ilmiah. Kenapa? Jadi kenapa untuk salat 5 waktu kita sudah menggunakan hisab, tapi masih keberatan menggunakan hisab untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Nah, itu kan jadi persoalan ya, itu jadi persoalan. Ini yang pertama, sekadar memberikan wawasan. Teman-teman di Amerika, di New York tepatnya, itu sangat ingin supaya semua muslim yang bekerja di New York pada saat Idul Fitri libur resmi. Karena selama ini tidak ada libur resmi, karena di Amerika libur resminya tidak ikut kalender Hijriyah, nggak ada. Lalu organisasi-organisasi komunitas Islam bersama-sama menemui wali kota New York. Usul supaya karyawan muslim diberi izin libur pada tanggal 1 Syawal.
usulan ini diterima oleh wali kota New York, lalu wali kota menanyakan kapan itu terjadi, tanggal berapa. Karena harus disiapkan. Kalau ada yang cuti dalam jumlah yang besar, harus ada yang gantikan kerjanya. Jadi tolong dijelaskan tanggal 1 Syawal itu jatuh pada tanggal berapa. Yang hisab mantap menjawabnya. Tapi yang ru'yah mengatakan tunggu dulu. Kita mau ru'yah dulu. Apa itu ru'yah? Mau lihat bulan baru. Kapan? Itu sehari sebelumnya. Jadi nggak bisa, kata wali kota, harus pasti, harus dari sekarang dijelaskan kapan. Nah, yang bisa menjawab hanya hisab. Di Australia, saya pernah juga lebaran di Australia, musim dingin, sehingga salat Idnya tidak bisa di gedung, tidak bisa di lapangan, harus di gedung karena dingin. Oleh sebab itu sewa gedung. Nah, teman-teman yang menggunakan hisab waktu menyewa gedung enak, ditanya tanggal berapa, tanggal sekian, oke, siap, booking. Nah, yang menggunakan ru'yah ditanya tanggal berapa, belum tahu, masih nunggu pengumuman. Tidak bisa, kami hanya berspekulasi. Kalau misalkan kalau nggak Sabtu Ahad misalkan, kalau nggak Sabtu ya Ahad, ya untung-untungan supaya aman Anda harus booking 2 hari. Jadi di bookinglah 2 hari daripada nanti disewa orang lain, berarti tidak ekonomis. Nah, yang ekonomis itu tetap saja hisab. Ibu Siti Mufidah Kala diceritakan oleh Pak Yusuf Kala suka nanya, Pak, kapan lebarannya Pak? Kata Pak Yusuf Kala, tunggu pengumuman. Iya, kalau diumumkan lusa, kalau malam-malam diumumkan besok, ini catering yang repot. Karena Bu Yusuf Kala itu menyediakan opor ayam untuk 6.000 orang. Nah, kalau malam-malam dibilang sama catering, besok 6.000 pontang-panting catering. Tapi kalau berurusan dengan Muhammadiyah gampang. Dari sekarang sudah bisa kita tentukan tanggal sekian opor ayam siap. Jadi dari segi opor ayamnya memang hisab yang paling tepat. Dari segi nyewa tempat, hisab yang paling tepat. Dari segi minta izin cuti, hisab yang paling tepat. Karena dunia sekarang memang dunia planning, semua harus direncanakan. Jadi Muhammadiyah sangat mendukung usaha-usaha untuk menyatukan kalender Islam minimal di Indonesia yang kita inginkan di dunia, asal kita bisa berdiskusi, berdialog, menentukan kriterianya. Nah, kalau kriterianya sudah disepakati, disusun kalender, sudah, tidak usah tanya-tanya lagi, tidak usah maklumat lagi, lihat saja kalender. Ini yang pertama. 20 menit urusan ru'yah dan hisab. Nah, yang kedua, menyambut Ramadan, tarhib Ramadan. Karena tadi saya tanya temanya apa, temanya tarhib Ramadan. Kalau tidak tarhib Ramadan, saya akan bicara tentang wasatiyah al-Islam, 7 kriteria yang ditetapkan dalam konsultasi tingkat tinggi di Bogor kemarin. Tapi karena tarhib Ramadan, 7 kriterianya lain kali saja. Kalau bulan Ramadan mau datang, biasanya kita ucapkan marhaban ya Ramadan, gitu. Marhaban ya Ramadan. Marhaban dari kata rahuba, artinya lapang dada. Kita menyambut dengan lapang dada, dengan gembira. Menyambut kedatangan Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Dzikir, Syahrul Doa, Syahrul Sadaqat, Syahrul I'tikaf, Syahrul Jihad. Nah, banyak itu julukan untuk bulan Ramadan.
Ada juga sebagian spanduk-spanduk menulisnya bukan marhaban ya Ramadan, tapi ahlan wa sahlan ya Ramadan. Nah, ini pernah naik pesawat Saudi, mesti baca majalah ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Artinya juga sama, selamat datang. Tapi dari segi fiqhul lughahnya tidak tepat. Orang Arab itu kalau datang tamu, dia bilang sama tamunya, Anda sekarang menjadi anggota keluarga kami, segala sesuatu menjadi mudah. Itu panjang begitu, mereka ringkas menjadi kalimat ahlan wa sahlan. Ahlan artinya keluarga, Anda seperti anggota keluarga. Sahlan mudah, semua menjadi mudah. Jadi kalau ada orang namanya Sahlan, Pak Sahlan, itu Pak mudah. Masih lumayan lah daripada Pak Kaslan. Kaslan itu artinya pemalas. Dulu ada tokoh di Jogja namanya Pak Kaslan. Untunglah orang nggak tahu artinya dan saya tidak mau memberitahu artinya. Pak Kaslan itu artinya bapak yang sangat pemalas. Nah itu asal bahasa Arab aja dicomot oleh bapak ibunya, nggak nanya-nanya artinya apa, kasih nama Kaslan. Ada juga yang kasih nama, ini malah di Arab sendiri, Ghadban, sangat pemarah. Mungkin dulu bapaknya pemarah mungkin ya, itu sih gelar Ghadban. Ghadban itu sangat pemarah, Kaslan sangat pemalas, Sahlan mudah, ya, Ahlan keluarga. Jadi tidak tepat kita katakan kepada Ramadan, wahai bulan Ramadan, Anda ini seperti anggota keluarga, segala sesuatu menjadi mudah. Nggak tepat. Yang tepat hanyalah marhaban ya Ramadan. Jadi takmir Masjid Kiai Ahmad Dahlan jangan diganti dengan marhabannya dengan ahlan wa sahlan. Kalau ahlan wa sahlan itu untuk Pak Rektor nggak apa-apa. Ahlan wa sahlan Pak Rektor itu cocok. Ahlan wa sahlan kalau Pak Rektor di tempat lain. Kalau di sini beliau tua rumahnya. Kalau di tempat lain beliau disambut orang dengan ahlan wa sahlan. Nabi pernah mengatakan, "Lau alimat ummati annama fi ramadana latamannau anna syahra kullahu ramadan." Kalau umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, tentu mereka akan berangan-angan semua bulan itu menjadi Ramadan. Jujur saja saya belum pernah berangan-angan begitu. Ya, kalau bisa Muharram, Safar sampai Zulhijjah Ramadan semua, belum ada, jujur. Kalau Ustadz aja belum, apalagi santri. Saya kira yang berangan-angan begitu pedagang di Malioboro, karena bulan Ramadan dagangannya laris, sepatu laris, baju laris, celana laris, termasuk juga yang jualan buka puasa itu mungkin mereka yang memahami hadis Nabi ini, kalau bisa 12 bulan itu Ramadan terus. Nah, mungkin sebagian ustadz juga ada yang begitu, karena bulan Ramadan banyak undangan. Artis-artis itu bulan Ramadan panen, ya, terutama yang pakai hijab, yang pakai kerudung bulan Ramadan panen. Pembawa acara bulan Ramadan panen. Barangkali itulah segmen yang memahami apa kelebihan bulan Ramadan, sehingga kalau bisa Ramadannya 12 kali 1 tahun.